Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Dan selain itu, 8 makhluk hebat dari Universe Ocean menganggap Luo Feng sebagai pemimpin mereka. Jika Luo Feng mencoba menghentikan mereka, apakah dewa-dewa sejati itu akan benar-benar datang, kata penguasa alam semesta dengan baju besi yang berapi-api. Semua makhluk hebat lainnya dari Tanah Suci Bulan Ungu yang berdiri di sekitarnya mengkhawatirkan hal yang sama. Leluhur Bulan Ungu, berdiri di istana, tampak pucat. Dia melihat sekeliling orang-orang di depannya, dan tidak ada seorang pun di istana yang berani mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka tetap diam. Itu diam, mati diam. Leluhur Bulan Ungu tetap diam untuk waktu yang lama sebelum berkata, pergi saja dan hentikan binatang sektor itu, dan kirim pesan itu. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah lain. Petik 2. Ya, jawab semua orang di sana. 6 makhluk besar, termasuk 2 dewa sejati, terbang keluar. Beberapa dari mereka memiliki harta sejati tertinggi tipe jiwa, dan beberapa dari ras anak perusahaan dari Tanah Suci Bulan Ungu. Mereka tidak takut akan serangan jiwa, karena mereka tidak memiliki jiwa. Wajah leluhur Bulan Ungu menjadi pucat karena marah, melihat bahwa hanya 6 makhluk hebat yang tersisa. Sejak pertempuran di dunia jin, semua elit yang bekerja di bawahnya telah mati, dan harta sejati yang dibawa oleh semua penguasa alam semesta itu hilang. Sekarang, Tanah Suci Bulan Ungu miskin. Klan Mata Ilahi dan ras kerangka mungkin lebih kaya dari mereka. Luo Feng, leluhur Bulan Ungu ragu-ragu. Dia telah menekan umat manusia dan berusaha membunuh Luo Feng sebelumnya. Itu membuatnya menjadi musuh umat manusia. Di dunia jin, Luo Feng telah membunuh sekelompok besar penguasa alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu. Semua barang berharga yang dibawa oleh penguasa alam semesta itu telah hilang di dunia jin. Mereka telah menderita kerugian besar, dan dendam antara kedua kekuatan itu hanya tumbuh. Sekarang, manusia adalah kekuatan pertama di Universe Ocean. Luo Feng adalah makhluk hebat terkuat di Universe Ocean. Krisis sektor binatang membutuhkan Luo Feng. Luo Feng, leluhur Bulan Ungu sangat kesal. Sebuah menara 9 tingkat melayang di ruang udara kekacauan di Universe Ocean. Di dalam menara, Luo Feng berdiri menatap keluar angkasa. Adapun Hong dan Fire Dome, mereka berdua duduk dengan kaki bersilang di sampingnya, tenggelam dalam latihan mereka. Luo Feng menggerakkan alisnya. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah token komunikasi muncul. Mata Ilahi, Dewa Sejati? Jue dia benar Tuhan, mengapa mereka berdua mengirimiku pesan pada saat yang bersamaan? Luo Feng bingung. Bima Sakti, Jue He True Master juga mengirimimu pesan? Sepertinya dia mendapat pesan dari Tanah Suci Bulan Ungu juga. Mata Dewa Sejati Guru mengirim pesan. Baik Jue He dan aku memiliki beberapa koneksi dengan Tanah Suci Bulan Ungu. Baru saja, Tanah Suci Bulan Ungu mengirimi kami pesan bahwa binatang sektor muncul tepat di luar Tanah Suci Bulan Ungu. Luo Feng berkata, di luar Tanah Suci Bulan Ungu? 2 makhluk dari Tanah Suci Bulan Ungu yang bisa menolaknya adalah 2 dewa sejati, kata Jue He Dewa Sejati. Sekelompok besar penguasa alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu meninggal di dunia jin, dan barang berharga mereka hilang di sana. Setelah itu, mereka bahkan tidak berani pergi ke dunia jin. Tanpa barang berharga tipe mesin, kedua dewa sejati itu biasa-biasa saja. Mereka bukan lawan dari sektor binatang. Luo Feng mencibir. Mereka sama gila dan sembrononya. Sekarang apa? Apa yang mereka inginkan? Luo Feng mengirim pesan kembali. Pesannya sangat sederhana. Mereka ingin kita berurusan dengan binatang sektor itu, kata Master Sejati Mata Ilahi. Bima Sakti, haruskah kita pergi atau tidak? Bima Sakti, tanya Jue Dia Dewa Sejati. 7 penguasa besar lainnya menganggap Luo Feng sebagai pemimpin mereka, dan selain itu, manusia adalah kekuatan nomor 1 di samudra semesta. Adapun 2 Tanah Suci Kaisar Timur bukanlah musuh manusia, jadi mereka baik-baik saja. Adapun Tanah Suci Bulan Ungu, mereka bahkan tidak memiliki tipe mesin yang berharga, jadi mereka bahkan tidak bisa menyaingi ras Mata Ilahi atau ras kerangka, apalagi manusia. Selain itu, baik Jue He True God maupun Divine Eye True Master tidak peduli dengan Tanah Suci Bulan Ungu. Satu-satunya hal yang mereka khawatirkan adalah krisis sektor binatang. Bagaimanapun, mereka adalah musuh semua orang di Universe Ocean. Beritahu leluhur Bulan Ungu, kata Luo Feng acuh tak acuh.
Beri aku komponen harta sejati, dan aku akan membantunya. Kalau tidak, komponen dari harta karun sejati? Komponen apa dari harta sejati? Jue He True God dan Divine Eye True Master sama-sama bingung. Kirim saja pesannya, kata Luo Feng. Leluhur bulan ungu akan tahu apa yang saya bicarakan. Oke, jawab Divine Eye True Master dan Jue He True God. Mata Luo Feng tampak dingin. Dia memusuhi tanah suci bulan ungu, tapi bagaimanapun juga, tanah suci bulan ungu memiliki komponen sayap Siwu, dan sampai sekarang, Luo Feng belum memikirkan cara lain untuk mendapatkannya. Binatang sektor adalah satu-satunya hal yang bisa dia andalkan. Istana Tanah Suci Bulan Ungu. Pemimpin gerombolan Bima Sakti menyebutkan harganya. Kita perlu memberinya komponen harta sejati yang dia butuhkan. Setelah itu, dia akan membantu kita. Leluhur Bulan Ungu melihat ke bawah dan mendengus. Aku tahu dia akan membicarakan itu. Luo Feng bisa merasakan kekuatan pemanggilan komponen Siwu Wings bahkan jika dia berada 1 miliar tahun cahaya dari Tanah Suci Bulan Ungu. Dewa sejati biasa tidak dapat memahami apa arti kesepakatan seperti itu bagi manusia, tetapi leluhur bulan ungu mengerti. Itulah sebabnya, dalam triliunan era terakhir, manusia telah menawarkan kesepakatan beberapa kali. Jika manusia setuju, Tanah Suci Bulan Ungu bersedia menyerahkan komponen harta sejati itu. Kemudian mereka bisa masuk ke dunia jin tanpa hambatan, namun leluhur bulan ungu tidak menyetujuinya. Apa yang dikatakan mata ilahi dan yang lainnya? Tanya Purple Moon dengan dingin. Mata ilahi dan yang lainnya tidak menentang pemimpin gerombolan Bima Sakti. Semua penguasa alam semesta yang berdiri di sana merasa putus asa. Tanah Suci Bulan Ungu tidak lagi seperti dulu, dan tidak ada yang peduli tentang itu. Leluhur Bulan Ungu terus berpikir. Semua orang tampak cemas. Mereka berharap nenek moyang mereka akan mengatakan ya, karena itu hanya komponen. Jika Tanah Suci Bulan Ungu dihancurkan, mereka semua akan mati. Mereka adalah ras yang bisa hidup selamanya, namun mereka mungkin akan dimusnahkan seketika. Leluhur, bahkan tanpa komponen itu, pemimpin gerombolan Bima Sakti adalah makhluk hebat terkuat. Bahkan jika dia mendapatkan komponennya, itu tidak akan membuat perbedaan, kata makhluk hebat lainnya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti itu membuat kita. Apa yang Anda tahu? Bentak leluhur bulan ungu. Dia melihat sekeliling dengan dingin, dan semua orang terdiam. Leluhur bulan ungu terdiam untuk waktu yang lama. Itu masuk akal. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Luo Feng, dan ketika dia menjadi dewa sejati, dia tidak akan terkalahkan. Namun, alam semesta mini terikat pada takdirnya sendiri. Saya setuju, kata leluhur bulan ungu, mengatupkan giginya. Jika dia membantu kami, saya akan memberinya komponen. Ya, semua orang senang. Ini bagus. Jika Tanah Suci Bulan Ungu dapat menghapus dendam dengan manusia, makhluk-makhluk hebat di sana akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Guru sejati Mata Ilahi dan Guru sejati Jue He tahu tentang panggilan bantuan dari Tanah Suci Bulan Ungu pada awalnya. Segera, pemimpin kota Primal Chaos dan yang lainnya semua mengetahuinya. Mereka setuju. Tanah Suci Bulan Ungu telah setuju. Pemimpin kota Primal Chaos sangat senang mengetahui bahwa Tanah Suci Bulan Ungu telah setuju. Dia pergi ke dimensi di alam semesta virtual milik Luo Feng. Dia melangkah melintasi ruang. Luo Feng, leluhur bulan ungu akhirnya setuju. Luo Feng yang duduk di alun-alun juga berdiri dan tersenyum. Haha, orang tua itu selalu berusaha menekan kita manusia. Sekarang dia cemas. Saya sudah menunggu komponen itu untuk waktu yang lama, dan akhirnya saya akan mendapatkannya sekarang. Aku akan pergi ke Tanah Suci Bulan Ungu sekarang. Oke, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Satu hal lagi, setelah mendapatkan komponen itu, bagaimana Anda akan memperlakukan Tanah Suci Bulan Ungu? Aku akan menekan mereka dengan tidak terlalu keras. Luo Feng tersenyum. Sayap Siwu hanya memiliki sepasang sayap terakhir yang tersisa, dan Luo Feng telah lama merindukannya. Dia pasti senang sekarang. Dia mengemudikan Star Tower dan menuju ke Tanah Suci Bulan Ungu secepat mungkin. Di luar Tanah Suci Bulan Ungu, hampir, sektor binatang Moroa melihat kontur Tanah Suci Bulan Ungu di kejauhan dan tampak sombong. Sangat memuaskan. Tidak heran Tanah Suci Bulan Ungu ini adalah alam semesta mini di tingkat yang lebih tinggi. Rasanya jauh lebih enak daripada asal mula alam semesta dari alam semesta mini biasa. Namun, saya hanya bisa memakannya perlahan.
Sudah sehari. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, saya akan terjebak. Waktu untuk pergi. Sektor binatang berteleportasi dan menghilang. Dari awal hingga akhir, dia tidak peduli dengan dua dewa sejati yang bersembunyi di istana yang mencoba memperlambatnya sama sekali. Itu hilang. 4 dewa sejati dan 4 penguasa alam semesta di istana harta karun sejati tertinggi yang mencoba memperlambat binatang sektor semuanya sangat gembira. Cepat, kembali dan beritahu leluhur kita. Mereka semua kembali. Di dalam tanah suci bulan ungu, leluhur bulan ungu mau tidak mau terlihat bahagia. Dia bisa merasakan bahwa binatang sektor telah berhenti menelan asal, dan setelah hanya beberapa saat, 6 makhluk terbang di dalam istana dari luar. Leluhur, binatang sektor telah pergi. Itu berteleportasi dan pergi. 2 dewa sejati berdiri di bawah sana, melaporkan berita itu dengan senang hati. Leluhur bulan ungu mengangguk dan berkata, binatang sektor itu telah mencoba menelan alam semesta mini lainnya, dan itu selalu menghilang setelah hanya 1 hari mencoba. Kali ini, itu juga menghilang setelah sehari. Itu normal. Jika pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng datang dan meminta komponen itu, katakan saja padanya aku tidak memilikinya. Tidak. Semua orang ketakutan. Kita tidak bisa melakukan itu, leluhur. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Kami sudah punya kesepakatan. Bagi para master alam semesta, komponen itu tidak berguna. Mereka lebih suka memberikannya kepada Luo Feng dan mengurangi ketegangan dengan manusia. Leluhur bulan ungu berkata dengan dingin, tidak perlu khawatir. Itu tidak akan membuat perbedaan. Jika kita memberikannya padanya tapi Luo Feng memunggungi kita, lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya hanya berpikir, binatang sektor telah memakan asal-usul alam semesta mini, tetapi ia pergi setiap kali setelah menelan sebagian. Pasti sangat bermanfaat jika tetap memakan asalnya. Asal adalah kekuatan magis, dan dapat mempertahankan alam semesta mini. Ia bahkan dapat membiakkan bentuk kehidupan. Jika binatang sektor terus memakan alam semesta mini, kekuatan mereka akan meningkat. Leluhur bulan ungu melanjutkan dengan dingin. Semakin kuat binatang sektor, semakin sulit bagi Luo Feng untuk menghadapi mereka. Kemudian manusia akan mati. Dia tidak akan membiarkan binatang sektor terus memakan asalnya. Mereka akan panik jika sektor binatang terus makan. Mereka tidak akan mengambil risiko. Bahkan jika dia akan mengambil risiko, gurunya, Divine Eye, dan yang lainnya tidak akan bertaruh untuk itu. Leluhur bulan ungu telah menghitung sebanyak itu. Asal-usul alam semesta mininya 10.000 kali lebih kuat daripada dewa sejati, namun binatang sektor memakannya dengan sangat lambat. Leluhur bulan ungu menghitung bahwa mungkin perlu puluhan ribu tahun untuk menyelesaikannya. Selain itu, binatang sektor itu tidak akan hanya tinggal di satu tempat. Luo Feng dipenuhi dengan harapan saat dia menggerakkan menara bintang. Dia sedang dalam perjalanan ke alam semesta tanah suci bulan ungu ketika guru sejati mata ilahi mengirim pesan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Binatang sektor itu berada di wilayah pinggiran tanah suci bulan ungu, di mana, juga, ia melahap asalnya selama sehari dan kemudian pergi. Pada saat yang sama, tanah suci bulan ungu ingin saya memberitahu Anda, pemimpin gerombolan Bima Sakti, bahwa Anda tidak lagi diharuskan pergi ke sana. Hati Luo Feng yang sangat antusias langsung mendingin. Ekspresi Luo Feng menjadi gelap saat dia mengirimkan tanggapannya. Apa maksudmu, tidak perlu lagi pergi ke sana? Apa yang dimaksud dengan tanah suci bulan ungu adalah, kesepakatan yang disepakati sebelumnya dibatalkan, kata guru sejati mata ilahi tanpa daya. Lalu bagaimana dengan janji yang mereka buat sebelumnya? Luo Feng terus bertanya dengan nada acuh tak acuh. Divine Eye True Master berkata, bagian lain dari berita itu berarti, janji yang dibuat sebelumnya didasarkan pada syarat bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti akan membantu mereka menangani binatang sektor. Tapi sekarang, binatang sektor telah pergi dengan sendirinya. Tidak perlu bantuan pemimpin gerombolan Bima Sakti dalam menghadapinya, jadi, tidak diragukan lagi, tidak perlu bagi mereka untuk memberi Anda harta sejati sebagai gantinya. Bima Sakti, sejujurnya, ketika mereka mengirimkan informasi ini, bahkan aku merasa marah hanya dengan mendengarkannya. Tapi, Anda harus tahu, binatang sektor bukan hanya musuh tanah suci bulan ungu, tetapi juga musuh bersama untuk semua ras di samudra alam semesta. Saya tahu Anda dipenuhi dengan kemarahan sekarang, dan kemungkinan besar Anda ingin membiarkan binatang sektor melahap tanah suci bulan ungu sepuasnya.
Sementara menelan selama 8 hingga 10 hari bukanlah masalah besar, jika waktu yang dihabiskan untuk melahap bertambah terlalu lama, kita tidak bisa berdiam diri lebih lama lagi. Aku tahu, jawab Luo Feng. Saya akan menempatkan pentingnya pada gambaran besar. Tapi sebarkan kata-kataku. Mulai saat ini, tanah suci bulan ungu akan menjadi musuh bebuyutanku, Luo Feng. Di suatu tempat yang jauh, Divine Eye True Master terkejut. Dia juga bisa merasakan intensitas kemarahan tak berujung yang mengamuk di Luo Feng. Bima Sakti, Divine Eye True Master tidak bisa tidak merasa khawatir. Untuk menghadapi binatang sektor, mereka harus bergantung terutama pada Luo Feng. Saya akan melihat gambaran besarnya, kata Luo Feng. Tanggapannya terdengar cukup masuk akal, tetapi terlebih lagi, guru sejati mata ilahi merasa bahwa kata-katanya mengandung kemarahan yang tak terbatas. Di dalam Star Tower, ekspresi Luo Feng mengerikan saat dia memegang token transmisinya. Kemarahannya begitu besar sehingga pembuluh darahnya mengancam untuk keluar dan meledak. Tanah suci bulan ungu, tanah suci bulan ungu. Matanya berkilat dingin. Saya ingin memberi Anda semua kesempatan, tetapi karena Anda semua tidak menghargai, Si Wuing saya lebih suka menyelesaikan ketidaksempurnaan mereka dan membuat Anda semua menyesal telah melakukannya. Menuju tanah suci bulan ungu, Luo Feng tidak lagi menyimpan perasaan kasihan. Namun, dia juga sadar bahwa dia tidak bisa membiarkan binatang sektor terus melahap asal tanah suci bulan ungu sesuka hatinya. Lagi pula, setiap kali melahap asal, itu akan menghilang selama setengah tahun. Berbagai ras Universe Ocean telah lama menduga bahwa binatang sektor menghabiskan waktu itu, mencerna dan menyerap apapun yang telah ditelannya untuk meningkatkan kekuatannya. Seorang manusia tumbuh ketika mengkonsumsi makanan. Seekor binatang bertanduk emas tumbuh ketika memakan logam. Semua beroperasi pada teori yang sama. Sayangnya, binatang sektor mungkin memakan asal alam semesta untuk menjadi lebih kuat. Tampaknya sangat mungkin. Tanah suci bulan ungu, bagaimanapun, adalah alam semesta tanah suci dari Dewa Ruang Hampa sejati. Asal-usul itu kemungkinan akan setara dengan ratusan dan ribuan asal-usul alam semesta miniatur tingkat dewa sejati yang digabungkan. Jika Luo Feng membiarkan sektor binatang untuk terus melahap seperti itu, siapa yang tahu apa yang akan menjadi hasilnya? Jika binatang sektor menjadi sangat kuat, sampai-sampai tidak ada yang bisa melawannya, maka tanah suci bulan ungu bisa menghadapi hari kiamatnya. Tetapi jika ini terus berlanjut, seluruh umat manusia termasuk Luo Feng dan keluarganya akan menghadapi nasib pemusnahan. Inilah yang tidak dapat diterima oleh Luo Feng. Dia tidak berani menggunakan kehidupan keluarga dan teman-teman, dan kehidupan seluruh nadi bumi, sebagai alat tawar-menawar. Dia enggan berjudi dengan mereka. Leluhur bulan ungu, kamu memang kejam, kata Luo Feng. Kamu sudah menebak bahwa aku tidak akan berani mengambil pertaruhan seperti itu dan bahwa aku tidak akan mempertaruhkan semuanya hanya untuk sepotong harta karun yang sebenarnya. Mungkin kamu tidak peduli dengan penguasa alam semesta di bawah komandomu, atau mungkin ungumu. Moon Holy Land lebih memilih untuk terus mundur ke pertahanan pasif. Tatapan Luo Feng berubah dingin. Tapi tanah suci bulan ungumu akan menjadi musuh bebuyutanku, Luo Feng, dan aku akan mengingat ini. Sebelum saya mencapai terobosan saya untuk menjadi Dewa Ruang Hampa sejati, saya pasti akan mencoba menghancurkan tanah suci bulan ungu Anda. Luo Feng meneriakkan kata-kata di dalam hatinya saat dia mengucapkannya. Aku akan memikirkan segala cara yang mungkin untuk memastikan bahwa kamu hidup untuk menyesali ini. Untuk menghancurkan miniatur alam semesta dari Dewa Ruang Hampa sejati, biasanya hanya Dewa Sejati Abadi yang menjalankan beberapa metode unggul yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Ini adalah informasi yang telah dipelajari Luo Feng di masa lalu. Namun, alam semesta miniatur leluhur bulan ungu tidak dianggap besar. Alam semesta mini terkecil pada tingkat Dewa Ruang Hampa sejati memiliki diameter sekitar 1 miliar tahun cahaya, dan yang terbesar dapat memiliki diameter sepanjang 10 miliar tahun cahaya. Alam semesta miniatur tanah suci bulan ungu memiliki diameter 2,1 miliar tahun cahaya, sedangkan alam semesta miniatur tanah suci Kaisar Timur berdiameter 3,2 miliar tahun cahaya. Ukuran alam semesta mini terkait dengan banyak faktor yang berbeda, termasuk pendirian kerangka struktural internal ketika alam semesta mini didirikan, atau apakah rute kekuatan dewa atau rute hukum telah dipilih untuk menjadi dewa sejati. Semakin besar alam semesta mini, semakin banyak kekuatan yang diberikan, dan semakin stabil.
Misalnya, legenda Dewa Sejati Ruang Hampa telah menyebutkan alam semesta mini dengan diameter 10 miliar tahun cahaya, yang sebanding dengan miniatur alam semesta tingkat terendah dari Dewa Sejati Abadi. Tentu saja, itu hanya legenda. Bahkan untuk bakat luar biasa yang pernah mencapai 90.000 kali gen kehidupan, atau bahkan untuk 3 generasi leluhur di tahap Dewa Ruang Hampa sejati, tak satu pun dari alam semesta mini mereka yang pernah mencapai 0 miliar tahun cahaya. Batas pamungkas yang sempurna ini hanyalah legenda. Ketika seseorang benar-benar Dewa Ruang Hampa, biasanya tidak mungkin alam semesta mini memiliki diameter yang hanya 1 miliar tahun cahaya. Biasanya, ukurannya tidak akan terlalu kecil. Dewa Ruang Hampa sejati yang lebih lemah akan memiliki alam semesta mini dengan diameter sekitar 2 miliar tahun cahaya, sementara dewa yang lebih kuat akan memiliki alam semesta mini dengan diameter sekitar 3 miliar tahun cahaya. Alam semesta mini para elit bisa mencapai diameter 4 miliar tahun cahaya, sedangkan alam semesta dengan bakat luar biasa bisa mencapai sekitar 5 miliar tahun cahaya. Singkatnya, semakin tinggi tingkat yang dicapai pada skala sosial, semakin sulit untuk mempertahankan miniatur alam semesta. Adapun bakat yang mencapai 90.000 kali gen kehidupan melalui rute kekuatan yang saleh, dan 3 generasi leluhur, Dewa Ruang Hampa sejati dengan miniatur alam semesta yang memiliki diameter 10 miliar tahun cahaya, ini hanyalah legenda peradaban kuno. Miniatur alam semesta Purple Moon tidak besar, pikir Luo Feng. Itu bahkan lebih kecil dari Kaisar Timur. Jika saya menjadi Dewa Ruang Hampa sejati, dengan mengandalkan harta karun jenis otomat dan berbagai teknik rahasia, saya pasti dapat mencapai ledakan untuk melepaskan kekuatan Dewa Sejati yang abadi. Mungkin saat itu aku bisa menghancurkan alam semesta tanah suci bulan ungu. Luo Feng membuat catatan mental. Ekspresi Luo Feng menjadi semakin mengerikan saat dia mencoba menahan amarahnya. Guru, Luo Feng, Fire Dome dan Hong sedang melihat Luo Feng. Mereka merasa sedikit khawatir, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku baik-baik saja, jawab Luo Feng. Ayo kembali dan terus waspada terhadap binatang sektor. Kita tidak lagi pergi ke tanah suci bulan ungu? Kubah api terkejut. Tidak pergi. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia berjalan lurus ke kemudi dan duduk, tidak membuat komentar lebih lanjut. Fire Dome dan Hong saling memandang saat mereka berdua berspekulasi apa yang sedang terjadi. Namun, keduanya segera mendengar berita dari Primal City Chaos Leader. Apa yang mereka pelajari sangat membuat mereka marah. Ini benar-benar intimidasi. Janji yang dibuat sebelumnya telah dilanggar dalam sekejap mata. Betapa tidak tahu malunya mereka. Tampaknya leluhur bulan ungu tidak sedikit pun tertarik untuk meredakan kemarahan yang ditimbulkan oleh manusia dan Luo Feng, bahkan tidak sedikit pun. Jika itu masalahnya, maka mereka akan menjadi musuh bebuyutan mereka. Waktu berlalu. Kali ini, kurang dari sebulan setelah melahap asal mula alam semesta miniatur tanah suci bulan ungu, binatang sektor muncul kembali di samudra alam semesta. Waktunya bertentangan dengan harapan setiap kelompok yang kuat. Kali ini, ia melanjutkan untuk melahap asal mula alam semesta mini Dewa Iblis yang mengamuk. Setelah melahap asal mula satu alam semesta mini, ia menghilang selama setengah tahun. Setelah melahap asal mula alam semesta mini lain, ia menghilang selama setengah tahun lagi. Sektor binatang telah melanjutkan serangannya pada alam semesta mini, dan ini mengkhawatirkan berbagai ras samudra alam semesta. Jika terus berlanjut, banyak alam semesta mini akan runtuh. Sudah 3 tahun sejak insiden dengan tanah suci bulan ungu. Di dalam ruang hampa yang mengelilingi alam semesta mini Sea Badger True Master, sebuah kapal putih perak tergantung di luar angkasa. Tubuh binatang bertanduk emas Luo Feng ada di dalam kapal. Meskipun dikenal sebagai tubuh binatang bertanduk emas, Luo Feng telah mengubahnya sehingga mengambil bentuk manusia. Mungkin bagi penguasa alam semesta umum, ukuran dan bentuk akan berdampak pada kekuatan mereka. Adapun Luo Feng, yang telah mencapai 89.999 kali tingkat gen kehidupan pada rute kekuatan dewa, dia dapat dengan mudah mengubah struktur hidupnya untuk mengambil bentuk yang dia perlukan, sesuai dengan keadaan dia berada. Dan dia juga bisa melepaskan kekuatannya. Untuk kesempurnaan, sepotong informasi dikirimkan ke Luo Feng. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Sektor binatang telah muncul di luar alam semesta miniku sekarang. Binatang bertanduk emas Luo Feng terkejut sesaat, tapi tak lama kemudian, dia menunjukkan kegembiraannya. Pesan dari Tuan Sejati Badger Laut,
Bima Sakti. Tiba-tiba, guru sejati mata ilahi dan beberapa dewa sejati lainnya juga mengirimkan pesan. Hahaha, tertawa Luo Feng bertanduk emas. Setelah menunggu begitu lama, lihat, apa yang saya katakan? Selama tidak ada yang tahu keberadaanku, aku akan diam-diam bersembunyi. Maka pasti, akan ada setidaknya kesempatan untuk bertemu dengan binatang sektor ini saat sedang melahap alam semesta mini. Luo Feng sangat senang. Sayang sekali itu tidak berpapasan dengan tim lain yang saya tempatkan. Luo Feng telah membagi tubuhnya yang lain menjadi 2 tim kali ini. Satu rute diambil oleh tubuh Remote Ocean dan tubuh Mosanya, yang bepergian dengan serangkaian harta yang kuat seperti Siwu Wings, Wookiee God, Star Tower, dan Blood Ghost Blade. Rute lain diambil oleh tubuh binatang bertanduk emasnya sendiri. Meskipun dilengkapi dengan beberapa harta karun tipe otomat, dalam hal kemampuan untuk melepaskan kekuatan, itu lebih rendah dari tim lain. Meski begitu, harta karun tipe otomat yang dimiliki tubuh binatang bertanduk emasku jauh melampaui harta Divine Eye True Master dan Jue He True Master. Luo Feng bertanduk emas sangat percaya diri. Tubuh binatang bertanduk emas ini memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat dari mereka. Berbicara tentang kekuatan, timnya yang lain, tentu saja, jauh lebih kuat, cukup hebat untuk melampaui kekuatan ke-7 master sejati lainnya. Adapun tubuh Golden Hornet Beast-nya, dibandingkan dengan 7 master sejati lainnya, itu mungkin sedikit lebih kuat, tetapi posisi menguntungkan yang dimilikinya atas mereka tidak jelas. Tentu saja, mengingat pemahaman dan kultivasi Luo Feng selama triliunan era terakhir, bahkan tubuh binatang bertanduk emas biasa ini bisa menjadi lawan yang sangat sulit. Mungkin kali ini, aku akan bisa membunuh binatang sektor itu. Luo Feng bertanduk emas tersenyum. So, kapal perak ini langsung berteleportasi. Pada saat yang sama, Luo Feng mengirimkan pesan ke Tuan Sejati Luak Laut, saya sudah tiba. Tiba, Tuan Sejati Bejer Laut terkejut. Itu hanya mengirim panggilan bantuan beberapa saat yang lalu. Meskipun demikian, itu sangat menggembirakan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti adalah yang pertama tiba. Setidaknya dia bisa mencegah binatang sektor itu melahap terlalu banyak. Ini adalah koordinat di mana sektor bis berada. Si Bejer True Master segera mengirim koordinat. Di dalam area periferal alam semesta mini si Bejer True Master, aliran udara yang kacau mengisi ruang kosong. Area tertentu dalam aliran udara kacau tak berujung ini dipenuhi dengan kabut hitam. Di tengahnya ada sosok yang tinggi. Itu adalah sektor binatang Morosa, dan itu berdiri tegak, tepat di tengah kabut hitam, melambaikan ekornya saat dengan senang hati melahap asal mula alam semesta mini itu. Aliran sinar cahaya yang terdistorsi meluas dan menembus ruang hampa. Sektor binatang Morosa cukup senang. Rasanya seluruh lautan semesta adalah mainannya. Ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Penyegelan ruang, sektor binatang Morosa terkejut, sangat cepat. Berdasarkan pengalamannya, kapanpun ia melahap miniatur alam semesta, penguasa alam semesta miniatur itu, dewa sejati, kemungkinan besar akan mengarahkan harta karun tertinggi istananya untuk mengganggunya. Tetapi penyegelan ruang sangat tidak biasa karena dewa-dewa sejati itu biasanya sangat ingin mengusirnya. Mengapa mereka menutup ruang? Hanya ketika dewa sejati tingkat atas seperti Master Iblis berkepala 9 tiba, atau jika sekelompok besar dewa sejati datang bersama, mereka akan berani menyegel ruang. Sebuah kapal perak putih tiba. Ketika pintu kabin terbuka, seorang pria yang mengenakan baju zirah emas berjalan keluar. Sektor binatang Morosa mengambil satu pandangan dan langsung terkejut. Seorang Master Alam Semesta? Bukannya sektor bis Morosa belum bertemu dengan Master Alam Semesta? Banyak dewa sejati akan mengirim penguasa alam semesta untuk memeriksa terlebih dahulu, tetapi tidak ada yang melakukan segel ruang angkasa, dan tidak ada yang memiliki kekuatan yang begitu hebat atau kuat. Kamu adalah... Sektor bis Morosa menatap pria berbaju emas yang melangkah melalui ruang angkasa, mendatanginya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Manusia Luo Feng? Ya, Luo Feng mengambil kembali pesawat ruang angkasa dan menatap Morosa sektor binatang. Aku dengar kamu adalah makhluk agung terkuat di seluruh samudra alam semesta. Anda hanya seorang master alam semesta, tetapi Anda adalah makhluk hebat yang terkuat? Sektor binatang Morosa menatap Luo Feng. Dia mencibir. Tampaknya para dewa sejati lainnya di samudra semesta sangat lemah sehingga Anda, sebagai hanya penguasa alam semesta, dapat menjadi makhluk agung terkuat.
Meskipun dia mengatakan sebanyak itu, sektor binatang Morosa sudah berhenti memakan asalnya, dan jejak cahaya itu mulai berputar di sekelilingnya. Rupanya, dia sangat berhati-hati dan waspada. Bagaimanapun, reputasi Luo Feng mendahuluinya. Dia tidak akan meremehkan manusia di hadapannya ini. Kamu akan tahu setelah kita bertarung. Tubuh Dewa Luo Feng telah melakukan 2 ni. Hong, hong, hong. Dia segera menampilkan 3 jilid pertama, dan setelah membakar kekuatan dewanya, kekuatannya menjadi luar biasa, lebih kuat dari dewa-dewa sejati sebelumnya. Umumnya, dewa sejati hanya memiliki 1 tingkat teknik kekuatan dewa. Beberapa dari mereka memiliki 2 tingkat. Hua, hua. Luo Feng mengenakan baju besi emas. Dia melambaikan tangan kanannya, dan entah dari mana, sebuah rantai dengan cahaya hijau bersinar muncul. Rantai raksasa melilit tubuh Luo Feng. Hanya master alam semesta. Sektor bis menyeringai, tetapi terus menatap Luo Feng dengan hati-hati dengan matanya yang berdarah. Mereka saling berhadapan, saling mengamati. Tiba-tiba, sektor binatang Morosa membuka mulutnya tanpa mengeluarkan suara. Jeritan tanpa suara bergema di jiwa Luo Feng. Luo Feng memiliki tekad yang lebih kuat daripada dewa iblis berkepala 9. Adapun energi, dia memiliki paling banyak di samudra semesta di bawah 3 tingkat pembakaran kekuatan yang saleh. Dan dalam hal teknik, Luo Feng memiliki 2 warisan dari dunia jin dan sungai Duandong. Apa yang disebut serangan jiwa ini seperti angin sepoi-sepoi bagi Luo Feng. Dia tidak merasakan apa-apa. Luo Feng tidak terpengaruh sama sekali. Dia mencabut rantai raksasa yang mengelilinginya. Pergi. Hua, la. Rantai raksasa yang tampak seperti ular piton terbang keluar. Rantai itu berputar, menebas langit, dan salju tak berujung mengalir di ruang di sekitar rantai. Salju berkibar, meliputi area seluas 10 tahun cahaya persegi. Ruang dan waktu dilarang. Pada saat ini, Luo Feng telah menggunakan 2 barang berharga. Salah satunya adalah rantai senjata serang tipe mesin, Bian Chain. Yang lainnya adalah tipe mesin domain yang berharga bernama Snow World. Itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang dan waktu sekuat negara emas, mungkin lebih kuat. Di era triliunan terakhir, dia telah memperoleh banyak barang berharga dari dunia jin, jadi kali ini, dia sudah siap. Meskipun tim ini tidak memiliki barang berharga sebanyak tim lain, barang berharga Golden Hornet Beast Luo Feng masih terpesona oleh dewa sejati seperti Divine Eye. Dunia bersalju tiba seolah-olah ruang kekacauan telah digantikan oleh dunia putih. Salju turun. Sektor binatang Morosa berdiri di sana, tetapi dikelilingi oleh kabut hitam. Ada benang hitam bertitik tebal di sekitar tubuhnya. Sebuah rantai raksasa menebas langit, dan tepat saat ia terbang melintasi langit, itu menjadi aliran air yang besar. Aliran air raksasa membelah langit. Di mana-mana disentuh, ruang berubah menjadi hijau, dan ada rumput hijau tumbuh di ruang angkasa. Aliran air raksasa memercik sektor binatang Morosa. Pak, itu sangat cepat. Cambuk itu tampak lembut, tetapi sebenarnya, cambuk itu cepat dan ganas. Aliran air raksasa berbalik dari rantai dan mencambuk sektor binatang Morosa. Bagian-bagian tubuhnya yang dicambuk oleh rantai itu tenggelam, bahkan kepalanya berbentuk seperti batangan emas. Pa. Pilar air raksasa terus mencambuk binatang sektor tanpa henti, berubah menjadi hantu. Luo Feng menatap ke kejauhan, membakar kekuatan ketuhanannya secara maksimal. Dia memicu ukiran pada jenis mesin yang berharga itu, dan dia melakukan teknik yang dia ciptakan, Bath of Water and Wood. Inti dari teknik itu tanpa henti. Pilar air terus mencambuk sektor binatang, namun ada rumput yang tumbuh di seluruh dunia bersalju, dan keaktifan meresapi ruang, menekan binatang sektor Morosa. Itu terus mencambuk Morosa, mengubahnya menjadi potongan-potongan. Namun, itu masih belum hancur. How! Disusul raungan marah. Sektor binatang Morosa sangat marah, benar-benar tertekan di bawah cambuk konstan. Itu terus-menerus kehilangan kekuatan. Pergi. Sektor binatang Morosa memelototi Luo Feng di kejauhan. Hua. Tiba-tiba, benang hitam yang mengelilingi sektor bis Morosa semuanya terbang menuju Luo Feng di kejauhan, mencoba menutupinya. Mereka terbang sangat cepat, tidak terhalang oleh batas kecepatan samudra alam semesta. Seketika, mereka mencapai Luo Feng, mengelilinginya seperti kepompong kabut hitam. Di dalam kepompong, Luo Feng benar-benar diselimuti. Ukuran kepompong itu bervariasi, dan itu menempel pada Luo Feng.
Itu mulai menelan kekuatannya yang saleh. Dia memang cepat. Luo Feng mengangguk. Begitu dilakukan, saya langsung dikepung. Firefly True Master diserang oleh gerakan ini, dan dia tidak bisa mengelak. Luo Feng segera menyusutkan tubuh dewanya, tetapi kepompong kabut hitam mengikutinya, menyusut bersamanya. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Luo Feng membakar kekuatannya dengan liar, mencoba melawan kepompong kabut hitam di sekelilingnya. Bahkan jika itu adalah sektor binatang Morosa, sulit baginya untuk menelan kekuatan dewa saat sedang terbakar seperti ini. Begitu Luo Feng tumbuh besar, kepompong kabut hitam menjadi 100 juta kilometer. Sektor binatang Morosa mengendalikan kepompong kabut hitam, tetapi rasanya kepompong itu tidak bisa menelan banyak kekuatan dewa. Morosa menjadi cemas. Ketika melihat kepompong itu menjadi setinggi 100 juta kilometer, ia menyadari sesuatu yang salah. Dia mencoba keluar. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mau keluar? Merusak, teriak Luo Feng, terperangkap dalam kepompong. Merusak. Rantai raksasa di luar angkasa tiba-tiba menjadi lurus seperti tombak. Kemudian tombak yang berkilauan itu menebas kepompong itu seperti seberkas cahaya putih yang menyilaukan. Ruang yang dilewati cahaya putih tidak hancur, tetapi ada lingkaran riak berputar yang aneh. Pada saat itu, Luo Feng, di dalam kepompong kabut hitam, juga menggunakan cakarnya. Cakar itu seperti pisau. Itu menebas tanpa suara, tetapi semua ruang yang dilewatinya hancur. Satu dari luar dan satu dari dalam tombak rantai ada di luar, sementara cakarnya ada di dalam. Keduanya adalah barang berharga tipe mesin. Hong, hong. Kepompong kabut hitam tiba-tiba bergetar. Sebuah retakan kecil muncul di atasnya, tapi segera pulih saat Luo Feng masih terjebak di dalam. Aku tidak bisa keluar. Luo Feng tampak terkejut. Seharusnya tidak. Saya menggunakan dua jenis barang berharga secara bersamaan, baik dari luar maupun dalam. Saya juga membakar kekuatan ilahi saya untuk mendukungnya, jadi saya harus memecahkan kepompongnya. Sepertinya saya perlu membakar lebih banyak kekuatan ilahi. Ketahanan kepompong kabut hitam membuat semua makhluk hebat dari Universe Ocean menyadari betapa sulitnya menghancurkannya dengan serangan berbasis senjata. Namun, Luo Feng menganggap itu mungkin baginya. Dia baru saja berhasil menghasilkan retakan pada kepompong, jadi itu berarti dia perlu meningkatkan kekuatan serangannya. Biasanya, cara terbaik untuk keluar adalah dengan menggunakan kekuatan dewanya sendiri untuk mengkonsumsi kekuatan dari binatang sektor. Dia hanya akan mengkonsumsi kekuatan dari kepompong kabut hitam sehingga binatang sektor tidak bisa memasok kekuatan sebanyak itu lagi. Kemudian itu akan runtuh, karena tidak memiliki kekuatan pertahanan itu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa keluar dengan mudah? Sektor binatang Morosa melihat Luo Feng gagal, dan itu menyeringai. Namun, senyum itu segera membeku. Hong! Luo Feng, yang terperangkap dalam kepompong kabut hitam raksasa yang tingginya 100 juta kilometer, membakar kekuatan dewanya. Sebelum diubah oleh barang berharga jenis mesin, itu menyebar seperti api. Ci. Energi yang terkandung dalam kepompong kabut hitam dengan cepat dimusnahkan. Mereka saling memakan, merusak. Luo Feng mengulurkan tangannya. Cakarnya memanjang keluar pada saat yang bersamaan. Setelah raungan samar dari binatang itu, dua binatang aneh mendarat di tangannya, meraih kepompong kabut hitam di depan. Dia merobek kabut hitam itu. Hua! Kepompong kabut hitam mencoba mengkonsumsi kekuatan Dewa Luo Feng, dan tingginya 100 juta kilometer. Pada ukuran seperti itu, energi yang dikonsumsi sangat boros sehingga bahkan sektor binatang Morosa merasakan beban yang sangat besar. Ketika kepompong mengkonsumsi terlalu banyak daya, kekuatan ikat secara alami menjadi lebih lemah. Luo Feng merobeknya lagi. Tidak perlu baginya untuk menggunakan tekniknya, karena dia hanya bisa merobeknya dengan tangan kosong. Dia merobek kepompong kabut hitam itu, lalu berjalan keluar angkasa. Hanya itu yang kamu punya, sektor bis? Luo Feng berlari menuju sektor binatang di kejauhan seperti seberkas cahaya. Sektor binatang Morosa diintimidasi. Lagi pula, dia belum menjadi raja pamungkas. Ketika binatang sektor menjadi raja, fungsi terbesarnya adalah untuk berkembang biak, untuk membiakkan banyak prajurit super. Binatang sektor jarang melibatkan orang lain dalam pertempuran, yang berarti binatang sektor lebih lemah dalam pertempuran tetapi lebih kuat dalam bertahan hidup. Aku sudah meningkatkan kekuatanku, tapi dia masih bisa keluar dengan mudah.
Dia hanya master alam semesta, tetapi dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Kekuatan dewa yang baru saja saya gunakan mungkin adalah dewa sejati yang tingginya beberapa ratus ribu kilometer. Sektor binatang Morosa segera memutuskan untuk melarikan diri. Saya tidak cukup kuat, saya harus menjadi lebih kuat dengan memakan lebih banyak alam semesta mini. Aku akan pergi. Sektor binatang Morosa meraung. Sebuah ukiran dengan tepi hitam dan permukaan emas muncul. Ada 99 ukiran, dan Hong. Tubuhnya retak dan berubah menjadi 99 jejak cahaya. Luo Feng mengerutkan kening. Itu segera kabur setelah hanya beberapa kali komebak. Itu pengecut. Rantai alam semesta, teriak Luo Feng. Hua. Rantai raksasa itu segera mulai berputar, berubah menjadi banyak rantai panjang dan tebal, semuanya tersebar dengan baik. Hua, hua, hua. 10.000 rantai terbang keluar seperti ular yang menyelam ke sasaran mereka. Itu seperti payung yang dibuka. Bahkan tubuh dari binatang sektor tidak bisa secepat jenis mesin yang berharga. Semua 99 tubuh Morosa merasa seolah-olah semuanya telah menjadi gelap. Itu seperti memasuki alam semesta mini yang terbuat dari rantai.